Asli, Iya. asli Pangkal Pinang. Tapi kerjanya di Kobar. Waduh, lumayan itu ya, apa, Koba. Lumayan, coach. Pulang pergi atau 1 jam lah dari Pangkal Pinang. pulang pergi? Pulang pergi. Oh, Iya. ya yuk. Apa yang bisa kita diskusikan, Mbak Vera? Oke, coach. Makasih sebelumnya, coach. Ya, Jadi uh, mungkin yang menyambung yang kemarin ya, coach ya. ya, Saya tuh masih ragu sebenarnya kalau apa ya. Karena kan sekarang posisinya saya memang sebagai PNS, coach ya. ya, 17 tahun lah, kurang lebih 17 tahun. Nah, cuman ya uh, memang seiring dengan waktu kan kita perlu melebarkan itulah, melebarkan usaha gitu kan. Kemarin yang saya sempat ceritakan bahwa kita sempat jalan jual otak-otak, jual pempek, dan alhamdulillah sih omsetnya keuntungan juga lumayan. Itu barengan sama suami kan. Waktu itu suami juga sempat keluar dari kerjaannya. Nah, ya ya, udahlah katanya daripada kita kerja suami kerja dari sama orang kan. ya. Kalau saya PNS kan cenderung susah kan. Jadi akhirnya memutuskan itu. Alhamdulillah waktu itu. Nah, cuman ya karena pandemi semua harga naik, kemudian kan pembelian juga turun. Akhirnya memutuskan berhenti dulu. Nah, sebenarnya kami pengen fokus lagi. Nah, cuman kalau dari segi seperti coach sampaikan kemarin, sebenarnya dari segi apa peta kehidupan ya, peta kehidupan sebenarnya baik ya coach ya untuk kedepannya. Nah, cuman ada nggak sih sebenarnya hal-hal kemarin kan waktu kapan coach itu kan sempat memberikan kesempatan untuk dibacakan tanda tangan waktu itu. Nah, ada Ya. unsur destruktif dan segala macam. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu sejauh apa sih coach berpengaruhnya dan apa sebenarnya harus saya lakukan gitu biar hal-hal destruktif itu tidak mengganggu lah seperti itu. Baik. Ini dulu ya, kita kita kembali ke materi kemarin dulu, ya, kaitannya dengan apa? Katakanlah konsep yang saya pergunakan lah ya dalam dalam hidup saya maupun ini juga sudah berjalan kurang lebih berapa ya sejak kelas offline itu maupun online ya sudah sekitar ada 7 tahunan ya konsep ini saya berikan ke klien gitu, klien maupun ke peserta dan hasilnya uh, ya sangat efektif lah gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau untuk apa namanya peta kehidupan itu kan memberikan semua informasi baik yang menggembirakan maupun yang tidak gitu kan. Jadi pegangan saya konsepnya adalah di sini dulu sebentar. Jadi pada segitiga ini, jadi ada 3 aspek yang terkait dari sisi saintifik ya. Jadi kita tidak masuk di areanya religius ya. Jadi aspek diri, ya. Aspek diri ini baik yang menyangkut dengan psikologis maupun yang menyangkut dengan kemampuan teknis ya. Jadi kombinasi antara soft skill dan hard skill gitu kan, termasuk kondisi mental, psikologis juga di situ. Nah, terus juga di sini secara konsep ini juga energi juga ikut berperan gitu kan. Nah, alam semesta untuk saat ini saya menggunakan 2 pendekatan ilmu peta kehidupan dan numerologi gitu kan. Nah, di luar sana itu ada yang misalnya memfokuskan diri pada kompetensi aspek diri saja ya. Mungkin ketika dia bersentuhan ada perjodohan lah istilahnya dengan bidang-bidang ilmu dari bidang energi, dia memfokuskan diri kepada bidang energi, seringkali tidak dijembatani antara diri dengan energi, jadi malah berdiri sendiri gitu. Demikian juga
dari aspek alam ini gitu kan. Nah, kalau yang kita sepakati bahwa ini adalah integrasi dari ketiga-tiganya. Idealnya kita berharap kondisi kita dari tiga aspek ini positif, gitu ya, sehingga pasti hasilnya sudah pasti mendukung apa yang menjadi aktivitas atau target kita. Ya, ini yang dialami baik alumni, klien, ya, ini pedomannya seperti ini. Nah, masing-masing aspek ini juga secara istilahnya keilmuan itu juga punya pendekatan, ilmunya banyak sekali lah, ilmu yang menyangkut diri manusia itu berarti menyangkut manusia itu banyak sekali lah, yang mau psikologi, mau itu hipnosis, NLP, nah, itu ada, menurut saya ada di dalam sini gitu ya, mau ESQ, mau EFT, itu ada di tataran di sini gitu ya. Nah, energi ya penyebutannya banyak sekali ragamnya gitu kan. Kalau pertanyaan yang paling kritis, kalau yang menyangkut energi itu kenapa mempengaruhi, kalau yang dari sisi eh, rasional lah kita katakan, nah, misalnya gelombang elektromagnetik ya, ya sinyal handphone. Nah, sinyal handphone itu juga mempengaruhi ya diri kita. Tetapi energi elektro itu bukan satu-satunya energi yang di tempat kita tinggal itu yang mempengaruhi kita. Contoh yang lain juga misalnya uh, elektro dari misalnya Menara Sutet. Nah, itu juga kalau misalnya berdekatan tempat tinggalnya atau memiliki terdapat paparan energi elektro yang seperti itu juga pasti mempengaruhi diri seseorang gitu kan. Nah, demikian juga sejauh pengalaman saya dari ilmu peta kehidupan dan numerologi ini juga berdampak gitu. Nah, kalau tanda tangan itu termasuk yang dari sudut pandang untuk melihat kondisi diri seseorang gitu. Jadi kalau di aspek alam itu lihatnya dari peta kehidupan dan numerologi. Kalau energi ya banyaklah keilmuannya, mau tenaga dalam, mau istilahnya reiki, mau qigong, qi dan lain-lain yang tentang pengolahan energi gitu ya. Nah, kalau grafo masuknya di aspek diri gitu. Nah, kalau pertanyaannya Mbak Vera tentang misalnya destruktifnya, kalau di tanda tangan, di tanda tangannya ini sebenarnya destruktifnya itu termasuk ukurannya yang ringan, gitu kan? Kalau dari sisi kepribadian, sisi psikologis, tanda tangannya Mbak Vera ini kan orang yang berfokus kepada ketekunan gitu, ketekunan untuk mendapatkan suatu hasil gitu. Nah, destruktifnya dibanding dengan yang lain-lain, walaupun sebenarnya gini juga, kecil besar destruktif itu juga tidak bisa dianggap sepele. Jadi kalau misalnya ada, nanti saya biasanya kalau yang alumni Grafo itu pernah saya tunjukkan, destruktifnya pada Hitler itu termasuk yang sangat kecil sekali, tapi dampak kerusakannya itu separuh dunia itu harus berperang gara-gara destruktifnya Hitler gitu loh. Nah, kalau kita ambil cerita yang lagi heboh ini bukan kita untuk membicarakan orangnya, tetapi peristiwanya gitu ya. Sebentar, saya buka dulu. Mungkin yang lagi rame ini kan lagi Mbak Fira kan ikut ini nggak memantau mana ya? Leslar ya? Tahu aja yang dimaksud. Nah, gitu. Biasanya kalau tidak ada tulisan tangannya, saya membedanya itu dari untuk melihat apa sih yang mendasari terjadinya itu gitu.
Nah, sudah terlihat sih kalau dari peta kehidupannya eh, apa yang terjadi. Tapi kalau misalnya Mbak Vera kalau mau melihat dari apa namanya tanda tangannya, kebetulan ada tanda tangannya eh, Resti pada waktu dia membuat laporan. Kalau yang Rizky Bilar itu juga belum belum pernah dapat ya. Sebenarnya mana ininya share-nya. Nah, dia termasuk, tapi kalau ini sebenarnya sudah termasuk yang sudah termasuk ekstrim kalau untuk apa namanya si Lesti kelihatan ya. Mungkin kalau Mbak Vera juga sempat mengikuti kalau misalnya ada tanda silang-silang seperti yang di sini ya, itu adalah uh, silang destruktif termasuk yang di badannya. Destruktif itu yang saya sering sampaikan di grup Telegram itu bahasanya itu kan kehancuran ya kalau memang yang destruktifnya itu uh, tinggi itu ya berupa kehancuran gitu ya. Yang lain-lain kalau dia tidak se ekstrim itu dia berupa apa namanya kegagalan, berupa kalau bisnis itu bisa mulai dari rugi sampai ya kolaps gitu. Nah, kebetulan juga apa namanya kalau Lesti ini sudah ini ya disebut sebagai apa namanya destruktifnya berat karena ini coretan destruktifnya di tengah ini sudah termasuk yang ekstrim. Jadi dia ada dua yang di tengah ini yang coretan. Jadi eh, coretan destruktif pada tanda tangan itu adalah coretan yang menyilang ya, yang di badan termasuk ini juga menyilang. Jadi dia punya dua gitu. Nah, Mbak Vera juga kebetulan ada satu. Kalau Mbak Vera perhatikan yang paling ujung tanda tangannya gitu. Yang depan ya. Yang paling kanan justru. Ya, Oh, di yang paling depan pun untuk yang di paling depan pun karena itu sudah tidak dikategorikan sebagai huruf yang wajar. Maksudnya kan kalau di kelas saya itu huruf per huruf itu punya kewajaran setiap huruf A sampai Z. Kewajaran huruf A itu seperti apa? Nah, yang itu bagian depannya tanda tangannya Mbak Vera juga betul, itu juga membentuk tanda silang. Kalau dihitung silangnya sendiri itu sudah ada bagian depan ya yang tidak bisa ditoleransi ya, itu sudah ada dua persilangan yang bisa ditoleransi itu yang sebelahnya itu masih bisa ditoleransi sebagai bentuk lah ya, itu masih bisa ditoleransi, tapi di bagian paling depan memang itu sudah membentuk silang dua kali, Mbak Vera, gitu. Silakan dilanjut, itu tanggapannya dari apa namanya dari sisi tanda tangan. Berarti itu cukup berpengaruh ya coach ya untuk di kehidupan gitu ya. Iya, Maksudnya saya bisa itu ya. sebabnya kalau di Telegram yang grafo bisnis itu saya selalu dulu cukup cukup menurut saya cukup sering saya memberitahukan tentang destruktif pada tanda tangan, dan itu baik misalnya yang kasus yang lagi heboh ini di Resti muncul, di FS itu muncul sehingga itu bisa terjadi peristiwa yang seperti ini gitu. Pada orang biasa apa namanya juga nggak berlaku sama, cuman itu kan soal kehebohan aja. Nah, dalam bentuk bentuk konkret yang lain ya dia bisa bentuknya misalnya ya apa yang dilakukan itu apa namanya terjadi kemunduran, terjadi kegagalan gitu. Nah, itu kalau membicarakan tentang destruktif pada tanda tangan gitu. Tapi yang menarik sih sebenarnya ciri yang menonjol kalau pada tulisan juga keinginan untuk apa namanya untuk meningkatkan apa namanya keuangan ini memang juga menonjol gitu. Kalau kita grafolo kan tidak membaca apa namanya isi cerita ya, jadi kan Iya.
gitu. Jadi kita hanya melihat ciri saja. Nah, ciri ini memang uh, untuk peningkatan keuangannya bukannya tidak ada upaya untuk mencari cara ya, selain maksudnya penghasilan yang sudah tetap ada, sudah dilakukan, tetapi belum menemukan satu uh, cara yang efektif sesuai dengan targetnya. Itu dari sisi keinginan yang disampaikan di tulisan tangannya, Mbak Fira. Jadi mesti banyak belajar. Coach buka kelas grapo lagi kapan? Grafo lagi kalau di itu kan saya sempat umumkan sebenarnya tiap bulan itu ada. Jadi kalau yang memang mau berbayar itu yang berarti nanti November ada lagi gitu. Di November ya. Iya. Soalnya saya sangat tertarik sekali dengan grapo ini. Saya sempat buka webnya itu juga yang Yosandi itu kan. Saya senang banget tuh lihat ada ulasan-ulasan yang baiknya seperti apa, yang ciri-cirinya. Oh, ternyata memang tapi kan itu belajar secara otodidak kan berbeda ya. Kata Coach Umar harus berguru ya, intinya jangan sampai nggak punya guru akhirnya kemana-mana nanti belajar belajar otodidak. Nah, apa ya? Saya ada unsur-unsur destruktif yang Coach sampaikan. Kemarin saya sempat bermasalah lah, bukan bermasalah, sebenarnya bersinggungan dengan seseorang yang ternyata ya yang kata Coach ya, saya yang kayak yang yang My Stupid Boss ya, yang sempat Coach ulas di webnya itu. Oh iya ya, ternyata yang saya ternyata mirip ya tanda tangannya seperti ini. Oh bener nih, saya sampai mikirnya, oh bener, walaupun nggak sama persis gitu kan. Oh mungkin ya, ini yang dimaksud coach seperti ini. Jadi makanya saya sering lihat gitu kalau suka coach share yang masalah grapo itu ternyata memang benar, ternyata berpengaruh sekali bentuk tulisan tangan orang terhadap sama pribadinya, gitu kan. Iya. Makanya saya sangat tertarik sekali coach sama grapo ini. Gitu. Ya monggo saja, kalau dipertimbangkan saja yang menjadi adakah memang kebutuhan Mbak Vera di situ. Jadi kalau kita bicara dari sisi tulisan tangan, ini coba saya tampilkan ya, saya cari, semoga saya lagi harddisknya nggak saya pasang, jadi saya coba cari ada nggak ya. Sebentar. Jadi grafologi itu membantu kita untuk melihat aspek diri kita, apa yang menjadi kelebihan, nah terus ada kekurangan yang bisa merugikan nggak dari si penulisnya. Sebentar saya sambil cari file yang Mbak Vera ya. Oke, ketemu. Jadi tujuannya itu lebih kepada kita melihat kepribadian, karakteristik kita, nah untuk mendukung aktivitas, atau kalau misalnya kaitan yang dengan Mbak Vera, kalau nanti misalnya ke depan, misalnya bisnis, kira-kira karakteristik yang dimiliki itu apa saja gitu. Mungkin udah pernah lihat grafogram ini. Jadi minimal informasi yang bisa diberikan secara universalnya itu ada 16 aspek, Mbak Vera. Tetapi di luar 16 aspek ini, itu yang sifatnya bukan, kenapa yang ditampilkan hanya 16, karena ini sifatnya universal dan ini penting untuk semua aktivitas. Ini udah dipergunakan udah 30-an tahun ya, baik yang untuk rekrutmen, untuk coaching klien, patokannya ini. Tapi di luar ini juga masih banyak ratusan ciri-ciri yang sifatnya pribadi. Ya itu jadi
bisa muncul pada sebagian orang, pada sebagian orang lain lagi tidak muncul gitu ya. Nah, ini kurang lebih kondisi kesehatan, beban masa lalu, masa depan, kemampuan planning, ya, sampai kejujuran, integritas, ketelitian. Nah, nanti itu kita analisa, mapping. Nah, kira-kira dengan kekuatan yang ada pada diri kita itu aspeknya apa saja, yang hanya setengah saja apa saja, atau yang justru kalau yang tidak menguntungkan ada aspek apa saja, sehingga dari situ kira-kira apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, memang untuk grafologi itu memang ada satu paket yang namanya grafoterapi. Jadi bukan hanya sekedar memberikan informasi, periksa saja gitu ya, tapi dari hasil pemeriksaan itu terus solusinya apa. Gambarannya begitu, Mbak Vera. Oke, makasih Coach. Sangat tertarik sekali sebenarnya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung di November nanti. Ya. Oke, berarti segitiga sukses tadi yang benar-benar, yang berarti yang bisa kita usahakan ya, berarti yang dalam segitiga sukses itu yang di dalam diri ya. Kalau alam sama energi itu tergantung lingkungan ya, berarti ya Coach ya. Untuk energi itu tergantung lingkungannya berarti ya. Iya, kalau ditanya detailnya, ilmu peta kehidupan yang saya pakai itu dasarnya apa? Dasarnya adalah pergerakan planet sebenarnya, Mbak Vera, gitu. Jadi dengan apa namanya perhitungan kalkulasi tertentu, kita melihat pada pergerakan planet yang pengaruhnya pada diri pribadi itu apa saja. Betul, apa namanya, kalau yang secara alam seperti itu, bukannya juga kita pasrah terhadap pengaruhnya, minimal kita tahu dari informasinya itu pengaruhnya apa saja, sama seperti tulisan tangan. Jadi kalau dari pengaruh dari apa namanya alam semesta itu seperti apa gitu. Nah, kita dengan informasi itu kita bisa, buat saya bisa mengantisipasi gitu. Kalau misalnya ternyata dari pengaruh pergerakan apa planet itu ada ya, hal-hal yang menguntungkan apa saja, hal-hal yang tidak menguntungkan apa saja. Nah, itu kan saya akan aware gitu kan. Sejauh saya menganggap bahwa informasinya ini juga akurat kan, tentu di awal waktu saya menggunakan ini juga seperti banyak orang juga bertanya, apakah iya sih misalnya pergerakan planet itu bisa mempengaruhi manusia di bumi gitu ya. Sebenarnya sama dengan seperti orang yang kalau contoh ekstrimnya orang yang tinggal di bawah sutet, coba bayangkan itu pasti pengaruh elektro kepada orang yang tinggal di bawahnya itu pengaruhnya udah pasti tidak positif. Contoh yang lain, bulan saja ya, purnama dengan tidak purnama itu berpengaruh bukan hanya terhadap pasang surut laut, tetapi kepada kondisi psikologis manusia itu juga berpengaruh gitu. Vera. Itu kalau dari sisi apa namanya alam. Nah, energi kita kalau tidak mempelajari teknik secara khusus ya dia akan alamiah apa adanya berdasarkan hidupnya masing-masing. Energi yang alamiahnya diperoleh dari mana? Dari makanan dan gaya hidup. Gitu. Kalau kita tidak punya teknik untuk katakanlah menghimpun energi untuk menjadi kalau bahasa saya adalah tabungan untuk membantu aktivitas kita gitu, Mbak Vera. Oke, Coach. Berarti semuanya saling berpengaruh sekali ya. Konsep yang saya pakai adalah integrasi dari tiga-tiganya. Jadi berdasarkan dari kondisi klien ya, itu banyak kasus klien yang secara keuangan itu mereka punya keuangan yang sangat baik sebelumnya gitu kan, belasan sampai misal ratusan M, kehidupan mereka baik-baik saja, katakan kalau secara standarnya aja kita lihat energi dirinya ya mestinya biasa saja, tidak minus juga gitu ya. Kompetensinya dengan dia punya keuangan seperti itu, dia bergerak di bisnis ya saya rasa sih
cukuplah katakanlah misalnya dengan pemeriksaan grafologi ternyata bisa kepribadian mereka juga positif. Ternyata kenapa di dalam satu rentang waktu bisnis mereka uh, ternyata mengalami kemunduran bahkan misalnya bangkrut gitu. Nah, kalau dari sisi energi udah uh, pengaruhnya itu minim, kompetensi dirinya sebenarnya terutama yang dari sisi psikologisnya sudah minim juga, apa yang mempengaruhi? Nah, itu ternyata begitu dibuka dari peta kehidupan. Contoh itu aja, Mbak Vera, yang kita bilang Sambo atau Lesti gitu ya. Nah, mungkin orang Mbak Vera atau orang-orang di luar berkomentar, oh itu kan sudah kejadian. Ada banyak peristiwa yang saya sampaikan dulu hasilnya jauh-jauh hari, baik untuk yang klien maupun yang alumni ya. Alumni kayak seperti Mbak Diana kemarin, mereka kalau ikut kelas sudah di awal duluan udah dikasih informasi lengkapnya, apa yang baik, apa yang tidak menguntungkan gitu kan. Jadi kalau sebagai contoh mungkin kalau saya infokan lagi ya, kalau pernah, saya nggak tahu Mbak Vera pernah ikutin nggak, ini juga beberapa yang saya infokan jauh-jauh hari, bukan pada waktu kejadian. Ini berdasarkan ilmu peta kehidupan. Pernah mantau ini nggak? Ini pada waktu ini adalah Ibu. Hah? Ya, Olga. Bentar. Sharingnya. Olga, saya sempat baca tuh di Facebooknya Coach itu. Yang siapa? Olga. Olga Syahputra. Olga. Ya, waktu yang sakit ya. Ingat saya bukan. Kalau saya sih ingat saya sih bukan Olga sih. Ini bukan ya, yang Singapura ini bukan Olga ya? Oh bukan, kalau Singapura ini justru Bu Ani Yudhoyono. Gitu. Oh, Bu Ani Yudhoyono. Oh. Nah ini status saya 31 Juni, dia meninggalnya itu kan 1 Juni kan? Gitu. Iya. Yang ini juga pada waktu ini karena Pak Habibie itu tokoh besar, saya juga nggak berani buka namanya, jadi saya hanya menuliskan 25 Juni titik-titik supaya orang nggak tahu. Sebenarnya memang singkat saya kalau nggak salah 11, cuman biasanya saya suka plus 3 kan, gitu, sama seperti Bu Ani Yudhoyono juga kenapa plus 3, karena memang di peta kehidupan itu masih ada toleransi 3 hari ke depan atau 3 hari lebih cepat gitu. Tapi ternyata dua tokoh ini juga tepat pada waktunya. Jadi ini kalau ini saya 11 September, beliau berpulangnya saya statusnya 10 September, Pak Habibie berpulang tanggal 11, bukan 14 karena memang saya lebihin 3. Biasanya saya lebihin 3 gini. Kayak Bu Ani juga kenapa misalnya saya tulis apakah tanggal satunya saya sudah cantumkan tepat tanggal 1, tapi kenapa saya bilang H+3 dan 3 tahun, jadi bisa 3 hari, bisa 3 tahun, karena waktu itu juga terbaca ada usaha dari keluarga untuk secara medis dan peralatan medis itu untuk mempertahankan kondisi Bu Ani pada waktu itu. Jadi kalau misalnya dia bisa lewat tanggal 1 Juni pun, apakah dia bisa lewat 3 hari lagi, dan dia kalau 3 hari dia bisa lewat, dia punya masa 3 tahun di depan juga gitu. Jadi masanya juga tidak panjang, tetapi ternyata tidak lewat dari 1 Juni. Kalau contoh yang lain, yang ini juga waktu Pak Andika ini peta kehidupannya saya baca September gitu kan. Waktu itu kan yang jadi calon Panglima TNI itu kan Pak Andika dengan Pak Yudo ya, yang dari Kasal gitu kan. Nah, secara peta kehidupan memang lebih kuat Pak Andika. Makanya kalau saya sebutkan apakah memang akan terpilihnya Pak Andika itu akan sesuai dengan peta kehidupannya gitu. Itu sejauh ini selalu masih sesuai gitu. Bisa gitu ya, Coach? Nah itu dia, saya tidak akan menggunakan keilmuan itu kalau memang akurasinya itu
tidak tepat, tapi sifatnya gini, kadang-kadang orang di luar sana kenapa di acara kemarin itu saya selalu fondasinya jangan mempertentangkan antara religion atau agama dengan sains dulu gitu. Kalau misalnya apa namanya sains menganggap dirinya benar, melihat kacamata agama dari sisi sains itu juga nggak ketemu. Agama hanya juga mau melihat dirinya untuk mengukur sisi sains juga nggak ketemu karena dia kan berada di dua dua ranah yang berbeda gitu kan, gitu. Tapi buat saya sih ya, buat peserta, buat teman-teman gitu ya, eh, mempergunakan atau tidak itu kan bebas saja gitu ya. Begitu Mbak Vera. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ternyata hal-hal seperti itu bisa dipelajari ya. Iya, ada. Jadi kalau saya berangkat, makanya pertentangan antara agama dan sains itu kan sudah terjadi di banyak sekali keilmuan ya. Dari hipnosis 20 tahun yang lalu pada waktu Indonesia baru mengenal hipnosis itu kan bahasa-bahasa sesat, musyrik, pakai ilmu hitam itu kan sangat kental kan. Kalau Mbak Mira pernah dengar atau bertanya kepada mereka Iya. yang belajar hipnosis 15 tahun yang lalu, tapi sekarang kan orang sudah mulai terbuka bahwa itu adalah sains, ilmu gitu kan. Grafo juga sama, pada waktu saya mulai mengenalkan kembali lagi itu, mengedukasi lagi itu 15 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu juga komentarnya, oh itu sesat, itu meramal, itu ini, padahal itu adalah keilmuan gitu. Sama seperti apa namanya, ilmu petakiban juga begitu. Mungkin untuk mereka yang tidak tahu detail itu kan cuma apa namanya, mereka surprise kok hanya misalnya melihat tulisan tangan bisa tahu kepribadian, dengan hanya misalnya melihat dari pengaruh planet bisa memprediksi suatu kejadian gitu. Nah, semua itu memang ada pedomannya gitu. Begitu kita kayak sulap lah Mbak Vera atau teman-teman pendengar ya. Kayak seperti sulap itu kan kelihatannya seperti ajaib ya, magic gitu ya. Tapi begitu kita tahu apa namanya, rahasianya, Teknik. oh ternyata ada caranya, ada metodenya, dan itu sebenarnya adalah seni gitu misalnya, dan gitu Mbak Vera. Ada tekniknya semua ya, Coach ya. Ada Semua tekniknya itu kan. dipelajari. Iya, tinggal Iya. mau mempelajari dan mempelajarinya itu pada tempat yang tepat nggak. Tadi makanya kalau komentar Mbak Vera tentang autodidak atau kemarin Kang Gito tentang autodidak, saya bukan tidak ingin membesarkan hati teman-teman yang autodidak, tetapi ada hal-hal yang kita mesti lihat. Sejauh memang dianggap bahwa autodidak itu memang bisa sesuai dengan kebutuhan dan manfaatnya, monggo saja gitu kan, ya, nggak ada persoalan juga gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata ada beberapa hal yang misalnya itu nanti akhirnya dari tebak-tebakan gitu kan, dari asumsi, nah asumsi dan tebak-tebakannya bisa betul, bisa bisa nggak betul gitu kan, gitu Iya, iya, iya. gitu. Iya, Coach. Nah, di Saran nih, Coach. lanjut Nah, jadi saya minta saran nih. Sebaiknya ya. saran ke menurut Coach, saran kepada saya apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan kalau melihat dari sisi mungkin grafonya, sebaiknya apa yang harus saya lakukan gitu loh, biar kedepannya kehidupan saya akan jadi lebih baik. Nah, kalau ini saya pakai pendekatan coaching ya, Mbak Vera. Jadi kalau pendekatan coaching itu ada pendekatan melalui pertanyaan untuk menemukan resource atau sumber daya pada diri Mbak Vera. Pertanyaannya pertama adalah begini, sudah sejauh mana secara karakteristik dan kepribadian, berarti kan dari aspek diri ya, Mbak Vera mengenal diri sendiri. Cukup baik, Coach. Nah, kalau misalnya dirasa cukup baik, berarti kan tidak perlu lagi mempelajari hal-hal yang untuk mendapatkan informasi tentang kepribadian dan karakteristik. Begitu nggak? Iya sih.
Ya, kalau memang nah itu tinggal dijawab kalau memang apa namanya Mbak Vera sendiri misalnya merasa sudah cukup mengenal diri sendiri yang kaitannya dengan aktivitas yang sekarang maupun di masa depan, ya berarti di situ sudah beres gitu kan. Mm-mm. Nah, soalnya kalau saran dari orang lain kan bisa bisa berbeda gitu. Iya. Kayak coach bilang kemarin, buka usaha itu harus perhitungannya harus baik gitu kan, agar Ya, tidak nggak keteteran perencanaan budget seperti itu. Memang benar coach, selama ini saya ya udah pengaturan hal-hal seperti itu memang kurang baik gitu. Jadi yang coach sampaikan kemarin memang benar gitu. uh, gini, kalau saya nggak tahu alat ukur atau parameter Mbak Vera mengukur untuk mengungkap karakteristiknya Mbak Vera ya. Tetapi Iya, kalau misalnya ternyata ada informasi yang berbeda, ini saya sampaikan saja ya iya, bahwa itu betul atau tidak nanti Mbak Vera sendiri yang menerima. Uh, Sampai di titik ini kan Mbak Vera mengatakan bahwa salah satu kelemahannya itu adalah perencanaan keuangannya kan, gitu kan. iya, Nah, uh, kalau lihat dari tulisan tangannya, ya justru kemampuan perencanaannya itu baik. Jadi sebenarnya secara alamiah Mbak Vera itu punya kemampuan perencanaan yang baik. Cuman catatannya kan kalau dibanding dengan apa namanya faktanya Mbak Vera mengatakan bahwa perencanaan keuangannya belum sesuai harapan. Ada dua hal yang disampaikan oleh tulisan tangan soal mood dan pengelolaan emosional ini justru yang bahasanya itu mengurangi kemampuan perencanaannya Mbak Vera sebenarnya. Jadi penggunaan uang itu karena moody dan emosional. Apakah betul begitu? iya sih. Saya sempat berpikir, udah kerja capek-capek, ngapain sih mesti mikirin? Ya, mungkin hal gitu ngaruh ya coach ya. Saya udah capek-capek nih kerja, ngapain sih saya mesti pusing-pusing pikiran kayak gitu? Ya udah, kalau ada uang saya belanjain kayak gitu. Iya, itu kan nanti kita bicara dari apa namanya nanti prinsip ya, prinsip Ya, kehidupan gitu ya. Tetapi yang saat ini, jadi kalau kita mau mau melihat nih eh, hasil dari mengukur katakanlah tentang perencanaan, kalau misal Mbak Vera menyimpulkan bahwa kemampuan perencanaan keuangannya itu tidak baik gitu kan. Nah, tetapi apakah memang objektifnya begitu? Nah, dari kacamata grafologi ternyata enggak gitu. Bahwa sebenarnya secara praktek pengelolaan keuangannya itu eh, tidak sesuai harapan, sebenarnya bukan karena memang alamiah kemampuan perencanaan yang nggak bagus. Justru dari sisi tulisan tangan mengatakan kemampuan perencanaan yang Mbak Vera itu bagus. Hanya karena soal emosi dan mood itu yang membuat, apalagi sebenarnya dari sumber keuangan yang masuk itu kan untuk Mbak Vera itu kan lancar ya. iya. Nah, tetapi keluarnya itu yang terlalu lancar gitu. Benar-benar banget coach. Nah, jadi kita masih 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 presisi. Jadi kalau misalnya kalau dari sisi mau mempelajari grafo gitu ya, uh, seperti itu. Jadi kita bisa mengungkap secara objektif kondisi kepribadian karakteristik kita gitu. Yang nggak tahu, maksudnya sebelumnya teman-teman yang lain, teman Mbak Vera bisa mengukur kepribadian dan karakteristiknya menggunakan alat ukur apa gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya dari sisi grafo itu bisa memberikan informasi yang seperti itu. Begitu Mbak Vera. Grafo ini mirip yang kayak apa sih coach, yang apa, yang anak-anak Stephen gitu ya? Itu sama nggak coach Uh, sistemnya? Bukan Mbak Vera. Kalau Steven itu kan dari sidik jari. Uh, jadi ya, Iya, kalau yang ketahuan grafo bakat anaknya grafo mau grafo kemana itu itu. dari tulisan tangan, dari Oh, tulisannya. Stephen itu sidik jari ya. Oh, oke, oke Begitu coach. Mbak Vera. Oke.
Beruntung banget bisa one on one sama coach hari ini. Monggo mumpung masih ketemu, silakan apa yang mau didiskusikan lagi. Sejauh ini sih itu coach yang paling yang jadi prioritas ke depannya, yang memang yang memang jadi tujuan utama sekarang kayak gitu. Kemudian kemarin sebenarnya saat ini sekarang sedang proses pengen mutasi kan. Kemarin karena saya pulang pergi Koba sudah belasan tahun, lumayan capek coach. Dengan saya sekarang akhirnya pengen pindah ke Pangkal Pinang, mutasi ke Pangkal Pinang. Dan cuma kan ternyata dari Pemda kita belum mengizinkan lah, katanya sayang kalau saya harus pindah ke Pangkal Pinang nanti mulai dari awal lagi, karena sekarang seperti saya sampaikan di tulisan saya kemarin kan, saya sebenarnya posisinya sekarang sebagai kabid gitu kemarin. Nanti kamu kalau pindah ke Pangkal Pinang kamu ulang dari awal lagi gitu. Saya bilang nggak apa-apa sih, yang penting saya bisa nggak capek lagi lah. Nah, kalau kayak gitu secara itu masalah nggak sih coach? Gimana itu coach ya? Nah, kalau itu sebaiknya Mbak Vera yang justru mengurai. Kalau Mbak Vera kenal yang namanya SWOT analysis atau strong, weakness, gitu ya, opportunity, threat, ancaman. Jadi itu dibedah aja gitu. Dengan kondisi masih di Koba, itu kekuatannya apa gitu ya, kan strength, weakness-nya apa gitu kan. Terus termasuk opportunity apa saja yang bisa didapat kalau masih tetap di Koba. Nah, terus trade itu kan bisa hambatan atau sesuatu yang merugikan kalau selama di Koba apa yang merugikan. Nah, tinggal di compare bikin lagi. Kalau ke Pangkal Pinang, kekuatannya dari Pak Fikra itu untuk di Pangkal Pinang itu akan ada poin apa saja, ada kelemahan apa saja untuk yang weakness-nya ya. Nah, terus juga opportunity-nya apa yang menguntungkan kalau di Pangkal Pinang, termasuk juga apa yang menghambat kalau ada di Pangkal Pinang. Kedua-duanya yang bisa lakukan itu Mbak Vera. Jadi dibandingkan kedua analisa ini Mbak Vera gitu. Kalau ditanya ke orang lain kan tidak akan tahu persis kondisinya gitu. Bukannya kan pasti saya akan menjawab di sisi saya gitu kan. Menurut saya itu kan nanti juga akan ngawang-ngawang. Yang bisa membantu adalah Mbak Vera harus berbeda. Kalau masih di Koba, dari sisi analisa tadi, kekuatan, kelemahannya apa yang bisa didapat kalau terus dicoba, terus hambatan atau sesuatu yang tidak menguntungkan apa saja. Tapi jangan hanya pakai maksudnya karena sudah rasa jenuh misalnya di sana, itu poin-poin yang dipikirkan itu mesti benar ya ditampilkan juga objektif. Juga demikian juga pada waktu menganalisa yang menjadi kekuatan, misalnya nanti posisinya akan di bawah, punya nggak apa yang menjadi kekuatan Mbak Vera untuk memulai dari bawah saja, apa gitu kan. Nah, terus jadi kekurangannya apa, terus ada nggak opportunity di Pangkal Pinang. Nah, kedua-duanya sebaiknya di compare Mbak Vera. Nah, setelah itu lebih banyak yang poin yang menguntungkan yang mana setelah ditakar seperti itu. Nggak kepikiran analisis SWOT ternyata bisa dipakai untuk kehidupan pribadi ya. Nah iya, kalau Mbak Vera, saya kan juga berkecimpung, maksudnya di korporasi itu kan 30 tahun. Buat saya semua teori manajemen itu kalau tidak saya terapkan menguntungkan saya, ya sayang sih. Iya, saya mikirnya cuma analisis SWOT selama ini analisis pekerjaan aja. Iya, betul. Secara konsepnya kan betul banyak digunakan untuk di pekerjaan gitu kan, di kantor gitu kan. Tapi kan kondisi seperti ini yang menyangkut kehidupan kita itu bisa nggak? Menurut saya, menurut Mbak Vera bisa nggak? Bisa banget sih. Iya. Nah, lakukan itu. Jadi saya nggak bisa menjawab untuk kondisi Mbak Vera. Saya hanya bisa menyodorkan toolsnya seperti itu. Semoga Mbak Vera mau melakukan itu. Setelah itu dibandingkan. Karena sudah tahu lah kalau di pekerjaan sudah melakukan itu. Nah, sekarang dipakai untuk kehidupan pribadinya Mbak Vera. Oke, Coach. Bagus Mbak Vera. Makasih banget udah diingatkan.
Nggak Ya, kepikiran sama itu. tidak bermasuk sok pinter, jadi saya mengingatkan aja apa sih yang Mbak Vera punya. Nah, itu dipakai dengan kondisi konkretnya Bener banget, Coach. gitu. Oke, Coach. Terima kasih sekali ya, Coach ya, sudah dibantu. Dengan senang hati Mbak Mbak, Vera. iya. Coach, di Bangka di mana, Coach, kalau boleh tahu? Saya lahir di Belitung Mbak Vera. Oh, Belinyu, Bangka I- Utara. iya betul, pantai. Nggak pernah lagi pulang ke Bangka, Coach. Karena adik saya menikah dengan orang Pangkal Pinang, dia masih rutin karena orang mertuanya ada di Pangkal Pinang, dia setiap tahun masih pulang. Saya yang sudah mager. Oh, sudah migrasi ya, dok, Coach. Uh, Enggak mager sih, terutama pengaruh dari 2 tahun ini semua bisa dikerjakan online, jadi lebih lebih suka online daripada pindah pindah lokasi Mbak Vera. Oh iya iya, Coach. Oke, waktu juga udah mau habis ya, Coach ya. Makasih banget ya, Coach ya. Iya, sementara Sudah sih diberikan pencerahan. ya semoga sih membantu ya. Sangat membantu, Coach. Ya, Oke, Coach. cukup. Terima kasih ya, Coach ya. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada silakan lagi, kalau tinggal mau ikut yang Sabtu atau memang kalau masih ada slotnya, ada yang mau didiskusikan, monggo. Salam saya, sehat selalu dan lebih sukses lagi untuk Mbak Vera. Amin. Sukses juga untuk Coach. Ternyata lebih mudah ya kelihatannya di sini daripada di Facebook, di tele. Mungkin ini akibat kameranya yang resolusinya kecil. Begitu ya, Coach. Oke, sekali lagi makasih, Coach. Oke, terima kasih Mbak Vera. Salam buat keluarga. Ya. Selamat malam.